Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Tiga Kantata. Kali ini saya akan berbagi ataupun memaparkan salah satu bidang UKBI, yaitu menulis. Silakan disimak. Dalam bagian ini, hal yang menjadi pembahasan adalah sampah. Dalam bagian itu bisa kita lihat ada gambar truk, kemudian tempat pembuangan sampah, kemudian mesin penghancur sampah, kemudian ada boiler atau ketel uap, kemudian ada pengontrol polusi udara, selanjutnya ada gardu pembangkit, dan yang terakhir menghasilkan suatu listrik di jaringan listrik. Kemudian tugas apa ataupun apa yang harus dilakukan oleh peserta UKBI, yaitu di sini peserta harus menuliskan wacana berjumlah 200 kata dari gambar tersebut. Kemudian hal-hal yang akan dinilai diantaranya dari segi isi, alur, kosakata, dan kaidah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, apa yang dituliskan itu harus sesuai dengan gambar-gambar tersebut. Kemudian harus memperhatikan alur dan juga kosakata, dan tidak kalah pentingnya adalah tentang kaidah bahasa Indonesia, di mana penulisannya harus baku atau harus efektif. Di sini ada contoh dari pemaparan gambar tersebut. Contoh pertama, sampah yang telah dikumpulkan dan diangkut oleh mobil atau truk pengangkut sampah, kemudian dibawa ke tempat penampungan sampah yang telah ditentukan oleh Pemda. Sampah yang telah ada di tempat penampungan dan telah dipisah antara sampah organik dan sampah anorganik, kemudian dihancurkan oleh mesin penghancur sampah. Di dalam mesin penghancur, sampah akan menjadi serpihan-serpihan, selanjutnya diproses di dalam ketel uap atau boiler. Di dalam mesin ketel uap atau boiler, asap dari pembakaran sampah akan disaring oleh pengontrol polusi udara. Asap hasil pembakaran yang tidak melalui mesin pengontrol udara akan menyebabkan pencemaran udara. Uap yang berada di boiler akan dikirim atau dialirkan ke gardu pembangkit listrik, kemudian digerakkan oleh mesin turbin yang berada di dalam gardu. Di dalam gardu tersebut, uap akan berubah menjadi arus setelah diproses oleh mesin turbin. Arus yang telah dihasilkan akan disalurkan ke jaringan listrik yang terdekat. Selanjutnya, arus listrik dikontrol oleh perusahaan yang bergerak di bidangnya, yaitu PLN. Dari PLN, kita akan memperoleh arus yang telah terkontrol sehingga tidak membahayakan penggunanya, yaitu masyarakat umum. Ya, selanjutnya ada contoh kedua. Contoh kedua, sampah telah menjadi produk kota-kota besar, terutama Jakarta. Jika truk-truk mengangkut sampah tidak bekerja dalam waktu seminggu saja, pastilah akan muncul bukit-bukit sampah di berbagai wilayah di Jakarta. Pengelolaan sampah memang bukan hal yang mudah bagi pemerintah. Selama ini kita mengetahui dua cara pemanfaatan sampah, yaitu dengan membuatnya menjadi kompos atau membuatnya menjadi biogas. Namun kedua cara itu tampaknya kurang efektif karena sampah perlu diendapkan dulu sebelum diolah menjadi kompos atau biogas. Padahal sampah terus mengalir setiap saat. Kini ternyata sampah dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Prinsip pembangkit listrik itu sederhana saja. Sampah-sampah diolah melalui rangkaian mesin penghancur sampah, ketel uap, turbin, dan generator.
Sampah-sampah yang bertumpuk di TPA atau tempat pembuangan akhir dimasukkan ke mesin penghancur sampah. Setelah hancur, sampah itu dibakar dalam ketel uap atau boiler. Pembakaran sampah dalam ketel atau boiler akan menghasilkan uap. Uap itulah yang akan diubah menjadi energi listrik di dalam turbin dan generator. Energi listrik yang telah dihasilkan siap didistribusikan melalui jaringan-jaringan listrik. Ketel uap dalam rangkaian pembangkit listrik juga dilengkapi pengontrol polusi udara. Jika pembangkit listrik bertenaga sampah dibangun di kota-kota besar, dua hal yang dapat diselesaikan sekaligus, yaitu pengelolaan sampah dan pengadaan energi listrik. Demikianlah contoh menulis dalam tes UKBI. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.